Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Nah, silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur di hadapan pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menolong kami sejak dari rumah di perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Bapa, kami mohon datanglah ke tengah-tengah kami supaya kami tahu pelajaran diberikan Bapa guru kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, ini dalam nama yang tersempurna ini tetap disempurnakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Apa kalian pada hari ini hadir semua? Hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang kita yang memang bisa, yang sudah kalian tahu ya apa? Oke lah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik. Nah, anak kami pada pembelajaran kita pada minggu yang lalu atau sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang kekayaan negeriku. Ya, kekayaan negeriku banyak sekali, atau kekayaan negara Indonesia. Ada tanah, ada laut, ada minyak, ada penduduk, ada sinar matahari, ada tanaman-tanaman, ada binatang. Ya, itu adalah semua kekayaan negara Indonesia. Itu kekayaan negara Indonesia. Nah, anak-anak kami, pada pagi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Tujuannya untuk supaya anak-anak kami dapat mengidentifikasi sumber-sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kedua, supaya dapat menganalisis manfaat sumber daya alam untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, di sini sudah ada air. Apa ini? Air. Air. Apa kegunaan air dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Silakan. Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Benar. Air untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan air, akan habis atau tidak? Tidak, ya. Air tidak akan habis karena banyak. Air ini banyak, tidak akan habis. Jadi kita menggunakan air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kita makan, sehabis makan minum Air. haus, kita minum air. Manusia pun membutuhkan air, binatang pun membutuhkan air, tanaman pun membutuhkan air. Semuanya membutuhkan Air. itu kebutuhan air. Banyak sekali kebutuhan air. Ya. Jadi anak kami, ini contohnya adalah sumber daya alam. Nah, anak-anak kami,
sudah ada di papan tulis, sudah saya linketkan gambar-gambar. Banyak sekali gambar-gambar di papan tulis. Nah, perhatikan. Ada siswa kami yang bisa tahu apa saja gambar-gambar yang ada di papan tulis ini? Ada saya, Pak. Silakan. Ada binatang, Ya. ada hutan, ada tanaman, ada laut, ada batu bara, ada sumber daya alam, ada listrik, ada matahari, ada air. Kita beri surplus dulu untuk Liber dulu. Masih ada lagi yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di gambar-gambar di papan tulis itu? Saya, Pak. Silakan. Ada binatang, ada hutan, ada tanaman, ada batu bara, ada laut, ada matahari, ada sumber daya alam, ada listrik, ada air. Kita tepuk tangan untuk si Wida. Masih ada lagi yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di papan tulis di gambar-gambar itu? Apa? Silakan. Ada binatang, ada hutan, ada tanaman, ada batu bara, ada sumber daya, ada listrik, ada air. Nah, masih ada lagi yang bisa menyebutkan? Silakan. Masih ada? Tidak. Ah, jadi itu semua yang sudah disebutkan itu matahari, air, binatang, hutan, tanaman, laut, minyak, matahari, batu, pasir, itulah namanya semua sumber daya alam. Sumber daya alam. Itu semua sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam itu namanya yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Karena itu berasal dari alam. Memang dari alam dia, bukan dari mana-mana. Ya, jadi perhatikan, segala sesuatu yang berasal dari alam itu yang namanya sumber daya alam. Ada yang tahu apa artinya sumber daya alam? Saya, Pak. Silakan. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Benar, kita bersyukur dulu juga. Segala sesuatu yang berasal dari alam adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam itu terbagi dua. Ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dia katakan tidak bisa diperbaharui karena habis. Contohnya, gas. Perhatikan ya, contohnya gas, minyak, batu bara. Mengapa dia habis? Karena tidak banyak. Karena kalau manusia selalu mempergunakan dia akan habis. Makanya dia dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak habis seperti air, sinar matahari, batu, pasir, kayu, tanaman, binatang. Itu tidak akan habis karena banyak.
sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam ada dua jenis. Anak-anak kami, ada yang tahu berapa jenis sumber daya alam? Silakan. Sumber daya ada dua jenis. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Benar, tepuk tangan dulu. Ya, sumber daya alam itu ada dua jenis. Ya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak kami, kalau kita melihat sisi sekeliling kita di lingkungan kita, banyak sekali sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam. Ya, sumber daya itu banyak. Seperti tanaman. Tanaman di lingkungan kita. Tanaman pisang, tanaman kapulaga, tanaman pinang, tanaman karet, tanaman kelapa. Ya, banyak sekali tanaman yang ada di lingkungan kita. Itu semua sumber daya alam. Ada batu, ada pasir. Ya, semuanya itu dipergunakan untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan manusia. Nah, seperti kegunaannya, ya, kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sinar matahari. Sinar matahari dapat dipergunakan untuk menjemur pakaian, untuk membuat tenaga listrik seperti listrik cahaya. Itu kegunaan sinar matahari. Seperti juga kayu. Kayu dapat dipergunakan dibuat papan untuk rumah. Pasir, batu dapat dipergunakan untuk membuat rumah. Nah, anak-anak kami dengan penjelasan itu ada yang bisa memberikan contoh kegunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Silakan. Contoh guna sumber daya alam atau manfaat sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, matahari digunakan untuk menjemur pakaian. Nah, tentang untuk ini. Itu salah satu contoh kegunaan sumber daya alam seperti sinar matahari. Ya, dapat kita gunakan untuk menjemur pakaian. Apabila pakaian kalian sudah dicuci, dikasih diterisi dari matahari, jadi kering, ya kan? Nah itu. Nah, jadi kesemuanya itu adalah sumber daya alam. Nah, anak kami, dari sumber daya alam ini dapat kita melihat sumber daya alam yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, bisakah anak kami menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian? Ada yang tahu? Misalnya tanaman pisang, ya, tanaman karet. Itulah semua sumber-sumber daya alam yang kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Nah, untuk itu anak kami kita membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh Bapak Guru untuk dikerjakan, ya, dengan membentuk kelompok. Nah, tadi saya lihat anak ini tadi kita gabung ini, ya, sini dari sini masuk, di sini gabung di bed. Namanya kelompok cakap, ya, cakap karena bisa dia menjawab bertanya Bapak, Bu. Nah, ini kelompok sedang berkembang, ya, demikian juga ini. Nah, ini nanti kelompok yang perlu kita arahkan. Nah, ini sudah ada LKPD dan harus
dikerjakan untuk diskusi dan masing-masing nanti kelompok untuk dibacakan diskusinya hasil kerjanya masing-masing. Anak-anak kami harus mengerjakan diskusi, ya. Ya. Diskusinya. Nah, dikerjakan ya. Jadi ada 5 soal dan dibacakan darinya.
Jadi nanti kelompok menuju salah satu wakilnya untuk membacakan di depan kelas. Ya, masing-masing kelompok nanti membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Mana? Sudah ada yang siap? Kalau siapa yang sudah siap, bisa ditampilkan? Masih belum?
surat sudah baru dua ini baru tiga ini. Ada kelompok yang sudah siap? Sebelum?
Nah, perhatikan anak kami, nanti kalau masing-masing kelompok menyempitkan hasil kelompoknya di depan kelas, maka masing-masing kelompok nanti memberikan pertanyaan kepada yang menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Ya, masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada teman yang telah menampilkan hasil karyanya masing-masing. Ya, sudah tahu? Nah, berikan pertanyaan dan dijawab oleh yang menampilkan hasil karyanya. Jadi sekarang kita mulaikan kelompok 1 untuk tampil di depan kelas dan membacakan hasil diskusinya. Dan perhatikan masing-masing nanti kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusi kelompok 1. Dengarkan masing-masing kelompok. Sumber daya alam. Jawaban. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. Jawaban. 2 jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, matahari, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi itu kelompok 3 memberikan tanggapan terhadap jawaban atau penampilan kelompok 1. Apakah pengertian dari sumber daya alam? Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kelompok 4 ada pertanyaan atau soalan untuk kelompok 1. Silakan kalau ada. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Cara menghemat energi adalah mematikan perangkat alat elektronik. Jika sudah tidak digunakan, menggunakan air secukup, mematikan lampu hemat energi. Nah, jadi masing-masing kelompok 2, 3, dan 4 telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Marilah kita tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 1 pada presentasi ini. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita perhatikan, berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk
batu, batu bara, minyak, bumi. Nah, itulah penampilan tadi kelompok 2. Marilah kita berikan terus dulu untuk kelompok 2 tepuk tangan. Nah, sekarang kita tampilkan kelompok 3 hasil diskusinya. Untuk maju ke depan, silakan. Dan masing-masing kelompok memberikan pertanyaannya atas hasil pekerjaannya. Apakah pengertian dari sumber daya alam? Jawaban. 1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. 2 jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, matahari, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak, bumi. Apa saja manfaat dari sumber daya alam? Manfaat sumber daya alam adalah memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi, pembangkit tenaga, listrik, sumber bahan bakar. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Cara menghemat energi adalah mematikan perangkat alat elektronik jika sudah tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, mengganti lampu, hemat energi. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Jadi kalau ada lagi pertanyaan, masih ada? Kalau tidak, marilah kita dulu memberikan terus untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Apakah pengertian dari sumber daya alam? Jawaban. 1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. Jawaban. 2 jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, matahari, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak, bumi. Apa saja manfaat dari sumber daya alam? Jawaban. 3. Manfaat sumber daya alam adalah memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi, pembangkit tenaga listrik, sumber bahan bakar. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Jawaban. Cara menghemat energi adalah mematikan perangkat alat elektronik jika sudah tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, mengganti lampu, hemat energi. Fungsi lingkungan bagi kehidupan
kehidupan kita adalah jawaban. 5. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia adalah 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, itulah penampilan kelompok 4. Mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang masing-masing kelompok berikan, kalau ada pertanyaan silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa saja manfaat dari sumber daya alam? Manfaat sumber daya alam adalah memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi, pembangkit tenaga listrik, sumber bahan bakar. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. 2 jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air tanah, matahari, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi. Kalau ada lagi silakan. Apa saja yang kita lakukan untuk memenuhi energi? Cara menghemat energi adalah mematikan perangkat alat elektronik jika sudah tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, mengganti lampu hemat energi. Nah, itulah penampilan kelompok 4 dan kita memberikan terus untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Nah, anak-anak kami, jadi masing-masing kelompok telah menampilkan hasil diskusi kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sumber daya alam. Ya, tentu anak-anak kami sudah mengetahui dan mengenal apa saja sumber-sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Ya, sumber daya alam tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita ketahui. Dan itu semua dipergunakan untuk kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam, ya, bagaimana itu sumber-sumber daya alam digunakan? Apa kegunaan sumber daya alam di sekolah kita masing-masing? Nah, itulah yang memang kita pelajari hari ini. Dan kepada anak kami, semua hasil diskusinya untuk dikumpulkan masing-masing. Ya, semua hasil diskusinya dikumpulkan setelah ditampilkan, dikumpulkan semua, dikumpulkan semua hasil diskusinya. Sini. Kembali di tempat lagi, masih duduk. Nah, inilah hasil kelompok nanti. Saya nilai tugasnya dan saya bagikan bersama kepada anak-anak kami. Ya, saya nanti nilainya apakah memuaskan atau tidak. Ya kan? Nah. Jadi sekarang pembelajaran kita pada hari ini apakah sudah bisa dipahami? Apakah pelajaran kita pada hari ini sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Berarti kalian sudah memahami bagaimana itu sumber-sumber daya alam. Ya.
Apakah pembelajaran kita pada hari ini senang kalian? Senang? Ya. Jadi kalau ditanya apa itu sumber daya alam, sudah mengerti kan? Sudah oleh nanti sampai di rumah ditanya apa pelajaran kalian? Sumber daya alam. Ditanya oleh orang tua apa itu sumber daya alam? Karena kalian sudah belajar di sekolah, jadi langsung dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang tua, abang kalian di rumah karena sudah dipelajari dari sekolah. Ditanya, saya contoh lagi ya. Contohnya apa itu pengertian sumber daya alam? Kita jauh sebentar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dari alam. Ya, jadi itulah tadi sudah pembelajaran kita ini di kolom dan saya tarik nanti ya. Ya. Jadi ini dikerjakan bagaimana hasil pembelajaran kita pada hari ini, apakah sudah bisa dikuasai atau belum. Ya. Silakan kerjakan. Kerjakan. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan. Ya. Soal ini nanti saya cek di rumah dan saya kembalikan kepada kami bagaimanakah permohonan kalian tentang materi pada kita hari ini, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, jadi harapan saya kepada anak kami supaya di rumah belajar lebih baik, lebih banyak baca-baca buku, dan kepada orang tua membantu orang tua untuk apa-apa pekerjaan orang tua, ya. Jangan melawan kehendak orang tua, harus mengikuti apa perintah orang tua. Ya, sudah dengan semua? Sudah. Jadi kepada anak kami,
untuk pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan sebelum kita pulang, dan marilah kita berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa kami. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Dari mana? Silakan. Silakan. Teman-teman, mari kita selamat Bapa, kami mengucap syukur kepada kami pada siang ini. Selamat Bapa, lindungilah kami dan Bapa Ibu guru kami. Selamat Bapa, kami syukur kami dan syukur kami. Walaupun berkasih kepada kami. Selamat Bapa, ini adalah kami sempurna pengharapan Yesus Kristus. Bersama kami. Amin. Jadi dengan selesainya urusan kita pada hari ini, anak-anak kami boleh pulang ke rumah. Ya. Terima kasih. Silakan pulang.